Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang cara membuat bisnis atau jualannya itu nggak sepi atau rame terus ya. Di sini sebenarnya ide rame terus ini diambil saat zaman-zamannya ngeblok ya, ngeblok mungkin tahun 2010 2000 ya, sekitar 2010-an deh gitu. Nah, di sini mereka itu blognya itu namanya blog. Apa sih blog? Itu sebenarnya website yang isinya artikel sama foto. Nah, cuma karena ya artikelnya ini dibikin bervalue ya, bernilai, juga fotonya yang menarik, ini blog ini bisa ramai pengunjung. Nah, inilah yang jadi ide ya, agar gimana caranya toko kita apalagi punya toko beneran ya, toko nyewa, toko fisik itu bisa ramai. Nah, di sini yang jelas untuk yang main ngeblok dulu, mereka itu cari pengunjung dengan mencari trafik ya, memperbanyak trafik sebanyak-banyaknya. Nah, di sini trafik ini adalah trafik ini pengunjung ya, pengunjung yang kita ibaratnya kita undang atau kita persilahkan untuk ngelihat ya, istilahnya bisnis kita, entah itu toko atau jualan. Noris welcome. Jadi trafik ini merupakan salah satu sumber ya, boleh dibilang salah satu sumber pengunjung jadi pelanggan, atau salah satu sumber orang yang tadinya lihat-lihat jadi beli. Inilah kita butuh trafik sebanyak-banyaknya, user welcome. Nah, di sini trafik ini ada banyak cara ya guys. Trafik ini ada banyak cara. Ini kalau dibahas yang di versi tiap minggu aja bisa, Sirtiman bisa kasih ada 52 cara trafik ya. Untuk tiap minggu bahas tentang trafik ini. Soalnya banyak dari para pebisnis, welcome ya, Khalif. Pebisnis atau jualan ini kalau punya bisnis, jualan, belanja, punya barang, terus udah gitu. Mereka kayak udah capek itu, udah males untuk gimana caranya barangnya ini dilihat sama orang, dilihat pokoknya gimana caranya memperbanyak mata memandang barangnya gitu. Nah, di sini fungsinya traffic ini kita harus kerja ya guys, harus kerja, harus bikin orang ngelihat produk atau bisnis kita gitu. Cara kerjanya itu gimana gitu loh. Di sini yang jelas kalau Sirtiman ini ya bikin semacam sistem ya. Sistem ini dari traffic ini jangan langsung orang disuruh beli kalau bisa gitu loh. Ini kita pelintirin dikit. Hasty welcome. Traffic ini kalau bisa kita bikin apa ya? Kita bikin orang ini jadi yang pertama tertarik yang sama penawaran kita, atau penawaran ini jangan langsung jualan dulu gitu. Orang kalau disuruh tahu-tahu beli itu pasti akan ya langsung antara ya dan tidak gitu. Cuma di sini penawaran ini kita kasih informasi, kita kasih peluang, kita kasih bonus-bonus. Nah, ini yang bikin mereka ini ya lebih convert ya, atau lebih lebih happy lah dibanding kalau disuruh langsung beli gitu. Yang jelas yang pertama ini kita harus bikin ya semacam kayak ya, pilihannya ada dua antara landing page, cuma yang lebih bagus landing page ya. Berarti orang akan datang langsung lihat landing page-nya. Bunda Valen welcome. Landing page itu bisa berupa halaman web, bisa berupa ya pokoknya ya yang gratisan bisa, yang berbayar bisa. Cuma disarankan yang berbayar ya. Karena
kredibilitas gitu. Orang jadi percaya dan ya aman lah, kalau yang berbayar kan aman gitu. Datanya nggak gampang hilang. Om Pai, welcome. Nah, selanjutnya setelah landing page ini, kita kalau bisa membuat namanya produk digital ya. Produk digital ini sebenarnya produk yang bisa di-download dan ini kesimpan di entah itu handphone atau dalam hard disk PC, entah hard disk laptop. Jadi ini peluang untuk biar yang download ini buka, baca, dan berkunjung. Kita kasih link ke bisnis kita atau produk kita lah gitu. Jadi saat produk digitalnya itu di-download, ya berupa di sini berupa e-book ya. E-booknya ini berupa file dengan PDF. Ya standar kalau pakai Adobe. Bukanya pakai Adobe atau ya pokoknya PDF yang bisa buka dengan file PDF. Nah, di sini kalau udah di-download, orang ada kemungkinan untuk buka lagi gitu. Nah, dengan buka lagi ini peluang ya orang buka di e-booknya, orang baca atau ngeliat-liat lagi, terus ngeklik link kalau emang menarik gitu. Ada siapa lagi? Alina. Jadi dengan e-book ini apa ya? Di sini bisa istilahnya lebih banyak ya, peluang lebih banyak menampilkan bisnis kita ya, memaparkan bisnis kita ini ya terserah. Kalau misalnya via video kan kadang waktunya itu terbatas, juga nggak semua orang video. Kalau via e-book, orang baca-baca, orang ngelihat bisnis kita nih apa aja, entah itu barang atau jasa. Kalau barangnya apa aja gitu. Terus ada yang menarik nggak, entah itu kasih diskon atau kasih promo. Kalau jasa ya jasanya apa aja, ada yang kira-kira bisa di order atau enggak, seperti itu. Nah, di sini dengan e-book ini mempunyai keleluasaan ya, keleluasaan menampilkan bisnis kita lebih banyak seperti itu. Dibanding kalau cuma video yang sekilas-sekilas atau ya pokoknya video kan sebenarnya akan memakan banyak waktu orang-orang gitu loh. Nah, di sini kalau e-book ini bisa dibaca kapan aja, kalau mau berhenti ya di close, orang bisa buka lagi besok seperti itu. Kalau video kan ya mungkin ya terlalu filenya juga besar gitu, dibanding e-book kan filenya kecil. Nah, di sini ya istilahnya sesuatu yang mudah dilakukan ya. Kalau e-book ini nggak harus bikin konten video ini emang ya harus orang yang terbiasa ya guys kalau main video. Di sini ya kadang ada orang yang apa sih nggak pede ya kalau entah itu suara atau mukanya dimasukin atau direkam ke video, ada yang nggak pede. Makanya kalau e-book ini masih bisa diakalin gitu loh. Itoshi, welcome. Masih bisa diakalin, ya nampilin yang perlu-perlu aja, diarahkan untuk orang ke ngeklik link dari website atau toko ya, toko online kita gitu. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kalau e-booknya udah jadi, tinggal gimana cara cari traffic ya. Traffic itu adalah sumber ya, sumber yang di sini macam-macam trafiknya. Ada yang mengandalkan ini ya search engine, ada yang mengandalkan sosial media gitu. Tergantung convertnya. Partini, welcome. Jadi kalau kayak pengen mudah terindeks cepat untuk mendapatkan traffic di search engine ya, ini berarti ngambil
Trafiknya dari search engine. Kalau sosial media ya berarti harus, biasanya kalau sosial media ini mainnya yang paling aman ini di link bio profile ya, link bio profil. Winnie Anggreni ya, di link bio ini nempelin link website atau link bisnis atau link toko online. Jadi kalau misalnya ya kayak di TikTok jualan barang, bikin video, nempelin link atau ini itu kadang ya kadang nggak di apa, atau dikasih warning lah, kebanyakan ini ya, kebanyakan peraturan kalau sosial media seperti itu. Makanya sosial media sebenarnya udah, kalau untuk link dia kasih ya, kasih tempat di link bio profil, jadi bisa ngelihat bio kita siapa juga, profilnya bisa diklik biasanya di situ. Ferdi, jadi dengan traffic dari search engine juga, search engine itu viral ya guys. Kalau ya banyak banyak orang cari kata kunci atau orang cari topik yang berhubungan dengan bisnis kita di search engine itu ada. Juga fasilitas-fasilitas dari search engine sendiri untuk mempermudah. Kalau kayak untuk orang yang jualan itu biasanya dikasih alokasi daerah sekitarnya ya. Kalau kita misalnya lokasinya kayak Sirtiman di Depok ya, paling kalau muncul di sekitaran Depok gitu. Ada orang yang nyari barang yang Sirtiman tawarkan akan muncul di sekitaran Depok gitu. Meskipun itu bisa diperluas ya, itu bisa diperluas tergantung dari kontennya. Nah, ini kontennya ini masalahnya. Traffic ini kadang kita harus taruh konten ya, entah itu di forum, entah itu di blog sendiri atau blog orang lain, entah itu di sosial media, kita harus buat konten. Kalau nggak buat konten, ya cuma naruh link doang, itu nggak menarik gitu loh. Nah, konten ini nggak harus berupa artikel ya. Konten ini bisa berupa gambar, file gambar, foto, atau video gitu. Jadi bisa berupa banyak format. Ada Evi, welcome. Nah, tinggal masalah traffic ini ya, di sini kita harus belajar cara cari traffic yang benar-benar cocok ya. Kadang kita nyoba di sosmed kurang, atau di search engine kurang, atau coba traffic dari cara lain kayak di forum mungkin lebih tertarget, lebih rame. Itu ya silakan bisa dicoba sesuai dengan yang mendatangkan paling bagus gitu. Titi welcome, jarang WD welcome. Nah, di sini kuncinya adalah kalau bisnis atau jualannya ini dirasa kurang sepi order. Di sini kita harus mati-matian ya mendatangkan pengunjung. Mendatangkan pengunjung itu ya caranya dengan membuat konten. Kalau yang gratisan membuat konten ya guys. Kalau yang berbayar ngiklan. Cuma kalau berbayar itu ya disarankan sih setelah yang gratisannya ini udah stabil gitu loh. Jadi yang namanya berbayar kadang berhasil, kadang enggak. Namanya nggak bisa ditebak ya guys. Ya tergantung dari yang nampilin iklannya, kadang kurang tepat jamnya atau gimana, jadi nggak ada yang nonton. Nah, ini yang harus diperhatikan. Untuk yang gratisan ya pakai konten marketing gitu. Konten marketing bisa berupa artikel, bisa berupa artikel yang di submit ya ke blog-blog atau ke website yang bertrafik tinggi, bisa punya sendiri, bisa punya orang juga. Dan juga bisa berupa video. Semakin banyak ya situs video kayak video vertikal, ya salah satunya TikTok, ada short, ada story, ada
reels ini bisa disubmit ke situ. Cuma ya kembali kalau udah dapet yang benar-benar kayaknya bagusnya di sini, ya udah fokus yang ke situ aja gitu. Yang lainnya kalau emang konversinya udah jelek, kurang, tinggalkan gitu. Kecuali ada waktu untuk bikin kontennya dibagusin, dibedain seperti itu. Hunter, welcome. Jadi kalau hitungan trafiknya gimana sih? Biasanya sih trafik ini kalau kalau penjual offline ini ngandalin orang lewat. Kalau punya toko itu ya ngandalin orang lewat masuk ke toko. Cuma kalau kita jualan online, ini kita ngandalinnya ini pengunjung yang ngelihat atau mata memandang ya. Nah, disitulah bedanya. Matanya memandang dulu. Ini kita gimana caranya dari mata memandang biar beli. Itulah yang harus dipelajari ya, harus diasah terus kemampuannya. Datengin trafiknya udah beres, tinggal kalau udah mata memandang gimana caranya biar beli atau biar pokoknya order lah semacam itu. Nah, di sini ya mungkin nanti akan dibahas untuk konten tentang mengubah pengunjung menjadi pembeli ya. Itulah istilahnya. Oke guys, jadi itu aja ya. Semoga bermanfaat untuk traffic, dan di sini Sirtiman mengarahkan membuat produk digital berupa e-book ya. Diharapkan kalau segera dipraktekin ya. Soalnya ini kalau semakin banyak pengunjung mata memandang ngelihat produk kita atau bisnis kita, ya semakin banyak order gitu aja. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.